Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami sedang membuat sebuah bisnis konten tentang training karyawan di sebuah perusahaan. Ini bisnis kontennya kami buat dalam bentuk streamline chart, di mana ada 4 sektor, yaitu ada departemen atau supervisor per tiap departemen, kemudian ada pimpinan direksi, kemudian ada karyawan itu sendiri yang di training. Nah, untuk proses bisnis training karyawan itu dimulai dengan ketika supervisor departemen melakukan needs analysis. Nah, jika misalnya hasilnya dibutuhkan melakukan training, maka supervisor departemen akan mengabarkan HR. Nah, nanti HR akan membuat perencanaan training, biasanya berupa dokumen atau proposal. Nah, kemudian HR akan mengirim rancangan dan budget program ke pimpinan direksi. Setelah itu, pimpinan direksi akan mengecek rancangan program. Jika programnya disetujui, jika programnya tidak disetujui, maka otomatis perencanaan program training akan dibatalkan. Ya, selanjutnya kalau program pemancangan training tidak disetujui, maka HR akan menyebarkan informasi training kepada para karyawan. Setelah itu nantinya akan dilanjutkan aktivitas training. Selama aktivitas training tersebut sampai akhirnya berakhir, maka nanti HR akan melakukan evaluasi dan penilaian terhadap training yang dilakukan oleh karyawan. Dan selesai. Itu adalah proses training dan development. Ya, di sini kami juga sudah ada menyiapkan contoh dari standar operating procedure suatu perusahaan, bagaimana mereka melakukan training and development. Ini adalah perusahaan SR Construction India. Nah, di sini kita bisa melihat di halaman awal dokumen ini akan men-state apa purpose, scope, dan definisi sampai responsibility dari program training ini. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat juga ada detail bagaimana prosedur training dan development dilakukan. Nah, di sini juga dokumen ini juga dibuat sebuah bisnis proses bagaimana perusahaan SR Construction India itu melakukan training and development. Nah, kita bisa melihat mereka mulainya dari identifikasi sebuah needs, ya tadi melakukan needs analysis. Nah, kemudian ini sampai training dilakukan dan dilihat lagi jika apakah training ulang butuh dilakukan. Jika butuh dilakukan, maka akan kembali lagi ke fungsi yang ini, ke bisnis proses yang ini. Nah, di sini kita bisa melihat ada records dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan training program. Nah, di sini adalah contoh dari form sheets yang perusahaan SR Construction pakai. Nah, begitu. Nah, di sini ada feedback. Di halaman terakhir biasanya itu ada feedback dan suggestion. Baik, begitu saja presentasi kami mengenai bisnis proses training karyawan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.